Salam saudara sekalian, berjumpa kembali dengan saya Peter Prayuda dalam channel Cross Christ. Kita akan terus belajar firman Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini kita harus bertekun dalam firman. Karena janji Tuhan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Banyak berkat yang bisa kita peroleh, yaitu berkat rohani. Saudara, kita sampai kepada tanda gereja sejati yang kedua, yaitu upacara gereja atau sakramen gereja. Perjamuan kudus. Yang kemarin, video yang terdahulu kita sudah sampai kepada sakramen baptisan atau upacara gereja baptisan. Saudara dikasihi Tuhan, perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus ini juga acara gereja. Jadi kalau bukan gereja atau bukan orang-orang yang percaya bahwa Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah Mesias, lalu dia dengan sembrono mengadakan upacara perjamuan Tuhan ini, itu sebenarnya pelecehan terhadap gereja Tuhan. Itu melecehkan Tuhan. Karena ini, acara ini, sakramen ini digagas oleh Tuhan, ini idenya Tuhan, dan ini dibuat untuk mempermuliakan Tuhan, untuk memperingati peristiwa tentang Kristus yang menderita, mati, darahnya dicurahkan, tubuhnya tercapik-capik sebagai pengampunan dosa untuk umat Tuhan. Jadi hanya orang-orang yang percaya dia boleh menyelenggarakan upacara baptisan. Bahkan di dalam gereja tertentu hanya hamba Tuhan yang bisa memimpin upacara baptisan. Ya, kita menghargai. Nah, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan itu suatu ibadah atau upacara gereja yang memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus. Nah, benar kan? Jadi kalau orang itu tidak mengakui bahwa Kristus mati untuk dirinya, ya nggak mungkin ikut acara ini. Darahnya dicurahkan demi penghapusan dosa. Darahnya dicurahkan untuk menyembuhkan luka-luka kita karena dosa. Dan tubuhnya terluka, terpecah-pecah, tercapik-capik bagi kita. Bahkan bilur-bilurnya menyembuhkan kita dari sakit akibat dosa. Memperdamaikan kita dengan Allah. Jadi sebelum Kristus mati kita tuh layak dimurkai. Sebelum seseorang percaya kepada Kristus, orang itu layak dimurkai. Mendapat murka terus setiap hari. Makan kena murka, tidur kena murka, kerja kena murka. Setiap hari hidupnya kena murka. Enak nggak? Kalau saudara hari ini mendengar firman ini dan merasa yakin bahwa Tuhan bekerja menginsafkan saudara akan dosa, mau menerima Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, segera akui di dalam hati saudara dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara diselamatkan, hidup saudara akan diubahkan secara total. Nah, saudara dikasih Tuhan, Yesus berkata, inilah tubuhku dan darahku, darah perjanjian baru dan kekal. Berarti di dalam perjamuan kudus, ini menurut prinsip iman Kristen, roti dan anggur itu merupakan simbol dari tubuh dan darah Kristus. Jadi ada banyak gereja mempraktekkan atau menyelenggarakan upacara sakramen gereja ini tentang perjamuan kudus dan memberikan makna-makna yang berbeda-beda. Tetapi saya akan memberikan secara singkat saja makna. Makna menurut firman Tuhan, perjamuan kudus ini hanya simbol. Sebagai tubuh dan darahnya itu simbol. Bukan sungguh-sungguh darah Yesus, bukan sungguh-sungguh tubuh Kristus, atau bukan rohnya atau jiwanya Tuhan Yesus itu datang. Lalu kita makan roti itu seperti makan rohnya Yesus. Juga bukan. Kenapa? Kalau roti dan anggur tidak dimaknai sebagai simbol, maka makna yang lain itu akan bertentangan dengan firman Tuhan lainnya. Saudara, sekali lagi, kalau kita ketika menyelenggarakan perjamuan kudus, sakramen perjamuan Tuhan, perjamuan suci, dimaknai selain daripada simbol tubuh dan darah Tuhan Yesus,
ini akan bertentangan dengan makna firman Tuhan lainnya. Yaitu apa? Kan tidak mungkin orang Kristen minum darah manusia. Apalagi darah Yesus, itu tidak mungkin. Itu akan bertentangan dengan firman Tuhan yang lainnya. Misalnya Tuhan berkata, akulah pintu. Apakah sungguh-sungguh dia pintu? Bukan. Itu pintu menuju kepada Bapa. Pintu masuk kepada pemerintahan Allah, kerajaan Allah. Misalnya Tuhan berkata, akulah jalan. Apa Tuhan itu baring-baring seperti jalan gitu, jalan tol? Tidak juga. Itu jalan kembali pulang, karena kita perantau. Yesus adalah pokok anggur, Yesus adalah roti hidup, Yesus adalah terang dunia. Ini simbol. Jadi kalau Yesus berkata waktu Last Supper, waktu perjamuan terakhir, sebelum dia menderita, menyerahkan nyawanya, dia mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Itu simbol. Dan cawan ini dikatakan cawan perjanjian baru. Cawan yang lama itu perjanjiannya dengan darah binatang. Setelah Yesus datang dalam dunia dan menyerahkan nyawanya, perjanjian umat Allah dengan Allah itu diikat dengan darah Yesus. Perjanjiannya. Dan dimateraikan dengan kuasa Roh Kudus. Jadi sangat kuat. Tidak mungkin akan terpisahkan. Nah, jika tidak diartikan sebagai simbol, maka kematian Yesus harus berapa kali? Bayangkan kalau ada gereja yang mengadakan perjamuan suci atau perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus setiap hari. Bahkan setiap kali ibadah. Pagi ibadah, siang ibadah, sore ibadah, nanti malam ibadah, dan sehari 4 kali ibadah, seminggu berapa kali ibadah. Lalu berapa kali Tuhan harus mati? Kita meminum darahnya. Jadi itu hanya simbol, itu hanya bermakna simbol bahwa itu adalah tubuh dan darah Kristus. Saudara bisa membaca di dalam Ibrani 7, Ibrani 9, Ibrani 10, 1 Korintus 11. Coba kita baca ya, 1 Korintus 11 yang sangat populer. Ini tulisan Rasul Paulus. 1 Korintus 11 ayat yang ke-24 sampai 26. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan, ya, menjadi peringatan akan aku. Ini Paulus mengutip perkataan Yesus sendiri. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Jadi umat perjanjian baru dimateraikan dengan darah Yesus. Darah perjanjian lama dengan darah binatang. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Bukan meminum sembarang minum. Ini meminum anggur atau diganti apa, yang ketika minum itu ada pelaksanaan upacara sakramen perjamuan suci atau upacara perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Bukan sembarang minum, itu disebut cawan perjanjian baru, bukan. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, nah ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sampai ia datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca lagi 1 Korintus 11 ayat 33. Karena itu saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum, dan seterusnya. Jadi zaman dahulu, gereja mula-mula, perjamuan kudus itu memang makan seperti biasa. Ya sekarang diartikan hanya makan hosti atau makan roti dan minum anggur. Anggur ini yang mesti dibagikan, bukan diminum sendiri oleh pemimpin perjamuan kudus. Semua harus dibagikan. Tuhan itu membagikan roti yang dipecah-pecah, simbol tubuhnya, dan anggur, simbol darahnya, dibagikan kepada para murid, dan dikatakan ketika kamu meminumnya, kamu memperingati kematian Tuhan Yesus. Bukan nggak minum loh ya, harus minum. Orang yang minum anggur itu, orang yang makan roti dalam upacara gereja telah memperingati
kematian Tuhan dan telah memproklamasikan keyakinannya bahwa Yesus adalah Mesias dan memproklamasikan kepada dunia bahwa dunia harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kematiannya untuk dunia cukup, tetapi sangat efektif untuk orang yang percaya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita lihat sekarang syarat utama untuk mengikuti perjamuan suci atau perjamuan kudus menurut kitab suci. Kita lihat di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 dan 29. Saya akan bacakan. Silakan menyimak. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa. Cara tidak layak itu berarti yang pertama dia tidak percaya atau belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah juru selamat. Ini orang nggak layak. Orang nggak pantas ikut perjamuan kudus. Atau dengan hati melecehkan. Itu tidak pantas. Bukan karena perempuan datang bulan. Bukan karena yang lain. Bukan. Syarat utama dan terpenting mengikuti upacara perjamuan suci adalah percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, dia adalah Mesias, dia adalah penebus, dan dia dibaptis. Dia mengikuti perjamuan kudus. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Apakah ada penghalang dia mengikuti perjamuan kudus atau tidak? Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kalau pelanggaran-pelanggaran biasa, lalu dia merasa berdosa, lalu dia merasa tidak pantas, tidak layak untuk ikut perjamuan kudus, wah ini bahaya, bisa habis umat Tuhan, semua nggak layak, semua nggak ikut perjamuan kudus. Lalu bagaimana solusinya? Kalau dia merasa tidak layak tadi malam atau kemarin berbuat dosa, ya segera mengaku dosa di hadapan Tuhan secara langsung. Tuhan, saya berdosa kemarin bla 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 bla. Saya tidak pantas, tidak layak untuk memproklamasikan bahwa Engkau adalah Mesias, bahwa Engkau adalah yang kudus, bahwa Engkau adalah Alfa dan Omega, bahwa Engkau adalah Sang Firman. Melalui upacara perjamuan kudus, Tuhan layakkan aku. Demikian seharusnya. Dan Tuhan mengampuni. Tetapi pengampunan penuh dengan rasa pertobatan, bukan niat melecehkan upacara perjamuan kudus. 29. 1 Korintus 11 ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, nah ini yang utama ini. Barang siapa makan dan minum dalam upacara sakramen perjamuan suci tanpa mengakui tubuh Tuhan yang mana? Tubuh Tuhan yang tergantung di salib. Tubuh Tuhan yang terluka, tercapik-capik, yang mengucurkan darah suci, itu mendatangkan hukuman atas dirinya. Hukuman sekarang dan hukuman kekal nanti. Karena dia melecehkan Tuhan yang mati disalib di Bukit Golgota bagi seluruh umat manusia di dunia, terutama umat Tuhan. Nah, saudara, inilah tanda gereja sejati yang kedua kita sudah selesaikan, yaitu yang pertama pemberitaan firman tanpa diskriminasi. Yang kedua, sakramen atau upacara gereja. Yang pertama baptisan, yang kedua upacara perjamuan suci atau perjamuan kudus. Saudara, jika saudara sudah percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Kristus Yesus adalah juru selamat, adalah Tuhan, dengan cara dia mati di salib, dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga, dibaptis saudara, dan saudara berarti sudah layak untuk mengikuti upacara perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan. Nah, gereja-gereja berbagai macam menyelenggarakan upacara perjamuan kudus. Ada yang tiap hari, ada yang tiap 3 hari, ada yang tiap minggu, ada yang tiap 3 bulan, ada yang 1 tahun sekali, setahun sekali hanya pada saat Jumat Agung. Monggo, dipersilahkan menurut kebijakan gereja masing-masing. Tetapi, baik setiap tahun, setiap bulan, maupun setiap minggu, atau setiap hari, atau setiap jam, saudara menyelenggarakan upacara perjamuan kudus, ingatlah bahwa setiap kali kita makan roti dan minum anggur dari cawan perjamuan suci itu, kita memperingati kematian Tuhan Yesus
untuk pengampunan dosa, untuk penyelamatan umat manusia, untuk menginsafkan dosa, supaya orang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Saudara, selamat mengikuti upacara perjamuan Tuhan dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Anak Allah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.